Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Kurniawan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. NIM saya 18821502212. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan agama Islam. Yang pertama, konsep ketuhanan dalam Islam. Islam menitik beratkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa, yaitu disebut tauhid. Dan itu wahid dan esa atau ahad, Maha Pengasih dan Maha Kuasa. Menurut Al-Quran terdapat 99 nama Allah, yaitu Asmaul Husna, yang artinya nama-nama yang paling baik, yang mengingatkan setiap sifat-sifat Tuhan yang berbeda. Semua nama tersebut mengacu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Tuhan maha tinggi dan maha luas. Di antara 99 nama Allah tersebut, yang paling terkenal dan paling sering digunakan adalah Maha Pengasih, yaitu Ar-Rahman surat, dan Maha Penyayang Ar-Rahim. Penciptaan dan penguasaan alam semesta dideskripsikan sebagai suatu tindakan kemurah hatian yang paling utama untuk semua ciptaan yang menguji keagungan, yang menciptakan dan menguji keagungannya dan menjadi saksi atas kesannya dan kuasanya. Menurut ajaran Islam, Tuhan muncul dimanapun tanpa harus menjelma dalam bentuk apapun. Al-Quran menjelaskan dia tidak dapat dicapai oleh tidak mengenal istirahat dan ketentraman. Hidupnya dipenuhi oleh ketegangan perasaan atau tension, karena keinginannya untuk menghindari perasaan tertekan jika tidak tercapai semua yang tampak menggembirakan. Akibat lanjut lebih ialah timbul kegelisahan, gelisah, atau anxiety. Itu akan menghilangkan kemampuan untuk merasa bahagia di dalam hidup. Dari sinilah orang semakin merasa semakin jauh dari kegembiraan dan kebahagiaan, karena ketegangan dan kegelisahan batin yang selalu menghanggapinya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu akan tumbuhlah pula perubahan dalam cara-cara pergaulan hidup selama ini. Yang tampak jelas yang modern telah maju atau yang sedang berkembang lain ini ialah adanya kontradiksi yang mengganggu kebahagiaan orang dalam hidup. Kesulitan-kesulitan dan bahaya-bahaya alamiah yang dahulu yang menyulitkan dan menghambat perhubungan secara tidak menjadi soal lagi. Kemajuan industri telah dapat menghasilkan sifat-sifat yang memudahkan hidup, memberikan kesenangan dalam hidup, sehingga kebutuhan-kebutuhan jasmani tidak sukar lagi untuk memenuhinya. Seharusnya kondisi dan hasil kemajuan untuk membawa kebahagiaan yang lebih banyak terhadap manusia dalam hidup. Tetapi suatu kenyataan yang menyedihkan ialah bahwa kebahagiaan itu ternyata semakin jauh, hidup semakin sukar, dan kesukaran material berganti dengan kesukaran mental atau psikis, atau beban jiwa semakin berat. Kegelisahan dan ketandangan serta tekanan perasaan lebih sering terasa dan lebih menekan sehingga mengurangi kebahagiaan. Kebutuhan-kebutuhan primer menjadi sekunder, tetapi kebutuhan sekunder itulah yang menguasainya. Akibat meningkatkan kebutuhan pada masyarakat modern itu, maka dalam kehidupannya selalu mengejar waktu, mengejar benda, mengejar prestige. Semuanya ini akan membawa hidup seperti mesin, tidak mengenal istirahat dan ketentraman. Hidupnya dipenuhi oleh ketegangan perasaan atau tension, karena keinginannya. Dikatakan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang berpikir. Agama adalah sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang maha kuasa, menyertai seluruh ruang lingkup kehidupan manusia, baik kehidupan manusia individu maupun kehidupan masyarakat, baik kehidupan material maupun kehidupan spiritual, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan dunia ukrawi. Agama merupakan salah satu yang harus diketahui makna yang terkandung di dalamnya, dan agama tersebut berpikir kepada suatu kodrat kejiwaan yang berupa keyakinan, sehingga dengan demikian kuat atau rapuhnya agama bergantung kepada sejauh mana keyakinan itu ketentraman dalam jiwa. Unsur utama dalam beragama adalah iman
percaya kepada keberadaan Allah dengan sifat-sifat antara lain Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Pemberi, Melihat, Mendengar, Kuasa, Besar, Maha Suci, serta nilai-nilai lebih atau maha yang lainnya. Oleh karena itu, orang yang merasa dirinya dekat dengan Allah diharapkan akan timbul rasa tenang dan aman yang merupakan salah satu ciri sehat mental. Setiap orang hendaknya menjalankan perintah agama dengan penuh tanggung jawab dan meninggalkan larangan dengan melaksanakan kehidupan beragama. Homo economics yaitu makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi. Homo religius yaitu makhluk yang beragama dan makhluk yang pandai bersiasat atau zoon politikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi dan merupakan salah satu makhluk yang memiliki kemampuan berpikir dan merefleksikan segala sesuatu yang ada, dan sebagai tanda dari hakikat sebagai manusia, di mana makhluk lain seperti binatang tidak memilikinya. Maka sangat layak jika dikatakan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang berpikir. Agama adalah sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang maha kuasa, menyertai seluruh ruang lingkup kehidupan manusia, baik kehidupan manusia individu maupun kehidupan masyarakat, baik kehidupan material maupun kehidupan spiritual, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan dunia ukrawi. Agama merupakan salah satu yang harus diketahui makna yang terkandung di dalamnya, dan agama tersebut berpikir kepada suatu kodrat kejiwaan yang berupa keyakinan, sehingga dengan demikian kuat atau rapuhnya agama bergantung kepada sejauh mana keyakinan itu ketentraman dalam jiwa. Unsur utama dalam beragama adalah iman dan percaya kepada keberadaan Allah dengan sifat-sifat antara lain Maha Pemurah, Maha Pengasih, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Surah Al-An'am. Tuhan dalam Islam tidak hanya maha agung dan maha kuasa, namun juga Tuhan yang personal. Menurut Al-Quran, Dia lebih dekat pada manusia daripada urat nadi manusia. Dia menjawab bagi yang membutuhkan dan memohon pertolongan jika mereka berdoa padanya. Di atas itu semua, Dia memadu manusia pada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa Tuhan dalam konsep Islam merupakan Tuhan sama yang disembah oleh kelompok agama Abrahamik lainnya seperti Kristen dan Yahudi. Namun hal ini tidak diterima secara universal oleh kalangan kedua agama tersebut. Manusia dan agama. Yang kedua, manusia dan agama. Manusia adalah makhluk yang terpercaya dan manusia adalah makhluk yang paling pandai. Sedangkan para ahli filsafat memahami manusia dengan sebuah animal rational, yaitu binatang yang berpikir, animal education dan animal educable, makhluk yang harus dididik dan dapat dididik. Animal symbolicum, yaitu makhluk yang bersimbol. Homo legend, yaitu Bab ketiga, kerangka dalam agama Islam. Islam memiliki kerangka dasar agama dan ajaran yang sangat sempurna dan mengatur dalam kehidupan umat manusia. Yang keempat, hukum Islam, hak asasi manusia dan masalah-masalah kontemporer. Yang pertama, hukum Islam. Secara umum, hukum dapat didefinisikan sebagai peraturan yang dibuat oleh penguasa atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat. Hukum Islam juga dapat didefinisikan sebagai aturan, patokan, kaidah, undang-undang yang berasal dari Islam untuk kehidupan manusia. Ciri-ciri hukum Islam. Hukum Islam merupakan bagian dan sumber ajaran Islam. Bagian lain dalam Islam yaitu akidah akhlak. Memiliki istilah kuncu yaitu syariah atau fikih. Hukum Islam terdiri atas dua bagian besar, yaitu ibadah. Masalah-masalah kontemporer dalam Islam. Menggunakan janin sebelum penipuan roh imam. Pendapat pertama, menggugurkan janin sebelum penipuan roh hukumnya boleh. Yang keempat, etika, moral, dan akhlak. Dalam pandangan Islam, akhlak merupakan cermin dari apa saja yang dalam jiwa seseorang.
karena itu akhlak yang baik merupakan dorongan dari keimanan seseorang, sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat, karena itu yang menjadi standar baik dan buruk akal manusia. Perbedaan antara akhlak, moral, dan etika. Perbedaan antara akhlak dengan moral, etika dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakannya. Dengan demikian, standar nilai moral dan etika bersifat lokal dan temporal. Akhlak kepada Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Yang pertama, kepada Allah, yaitu beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah untuk menyembah sesuai dengan perintahnya. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia, yaitu sabar, syukur, tawadu. Akhlak kepada ibu dan bapak, berbuat baik kepada keduanya dengan ucapan dan perbuatan. Akhlak kepada keluarga, yaitu mengembangkan kasih sayang di antara anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi. Yang kelima, ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Pengertian ilmunya itu sendiri adalah pemahaman akan sesuatu yang bersifat spontan tanpa mengetahui seluk-beluknya secara mendalam. Klarifikasi ilmu menurut Islam. Menurut Al-Farabi, perincian klarifikasi yakni sebagai berikut: ilmu bahasa, ilmu logika, ilmu matematis, metafisika, dan ilmu politik. Hubungan ilmu pengetahuan teknologi dari seni perkembangan ipteks adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memerlukan pendalaman dan membangun ipteks secara garis besar berdasarkan tinjauan ideologi yang meladani hubungan keduanya. Pandangan lain terhadap ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam pandangan Islam, iptek bersifat netral, yaitu iptek bisa memberikan dampak positif dan negatif. Yang ketujuh, pluralisme multikultural dan kerukunan hidup kultural. Yang ketujuh, pluralisme multikultural dan kerukunan hidup beragama. Pluralisme dan multikulturalisme adalah dua istilah yang melekat pada kondisi masyarakat yang beragam di Indonesia. Multikulturalisme adalah kondisi di mana masyarakat majemuk atau beragam dalam hal budaya. Dalam KBBI, kata ini dimaknai sebagai gejala pada seseorang ataupun masyarakat di mana ada kecenderungan menggunakan kebudayaan lebih dari satu. Yang kedelapan, sistem ekonomi Islam dan masyarakat madani, yaitu merupakan sarana dalam mewujudkan ekonomi masyarakat madani. Kegagalan sistem konvensional membuat terjadi penyimpangan dari nilai sosial dan nilai normatif moral masyarakat sehingga sistem itu dianggap gagal. Kesembilan, kebudayaan Islam, istilah yang banyak digunakan dalam akademi sekuler untuk mendeskripsikan praktek budaya orang Islam, karena agama Islam muncul pada abad ke-6 di Arab. Yang ke-10, yang terakhir, sistem politik Islam. Di dalam bahasa Arab, politik dikenal dengan istilah siyasah. Oleh karena itu, di dalam buku-buku para ulama sahih dikenal istilah siyasah, yaitu syariah. Misalnya dalam Al-Muhit, siyasah berakar kata sasa iya susu. Dalam kalimat sasada, ulang. Dia nyebutin makanan sasa susu. Itu sistem politik Islam. Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa ulil amri mengursi yasu, rakyatnya kekecilan tuh tulisannya anjir. Gue jadi sasa asu. Sistem politik Islam di dalam bahasa Arab, politik dikenal dengan istilah syisyah. Oleh karena itu, di dalam buku-buku para ulama sahih dikenal istilah siyasah syariah. Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa
Ke-10, sistem politik Islam di dalam bahasa Arab, politik dikenal dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu di dalam buku-buku para ulama Syafi'i dikenal istilah siyasah syariah. Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa ulil amrin suri, rakyatnya mengaturnya dan menjaganya. Dengan demikian politik merupakan pemeliharaan riyad, perbaikan atau islah, penelusuran atau takwim, pemberian arah petunjuk atau irsyad, dan pendidikan. Berikut yang sudah saya sampaikan di dalam pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.